Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Perikopnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya berusaha untuk tidak panjang khotbah karena akan kita gunakan sedikit waktu untuk latihan. Sehingga Bapak Ibu melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, maka kita akan melihat ada dua tipe murid Tuhan Yesus. Ya, ada dua tipe murid Tuhan Yesus. Maka tipe yang pertama adalah murid yang bijaksana atau membangun rumahnya di atas batu. Itu tipe yang pertama. Dan tipe yang kedua adalah murid yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa murid dengan tipe yang pertama, murid yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu? Karena kalau kita melihat di ayat 24 dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi hal penting yang dikatakan sebagai murid yang bijaksana, orang Kristen yang bijaksana adalah orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Allah. Dan orang tersebut, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan Alkitab sama dengan orang yang bijaksana. Nah, tipe yang kedua, murid yang bodoh, yang dikatakan membangun rumahnya di atas pasir. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Pada ayatnya yang ke-26 berkata begini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa dia adalah murid yang bodoh atau kekristenan yang bodoh karena mereka hanya menjadi pendengar firman Allah, tetapi mereka tidak melakukan firman itu. Maka mereka disebut sebagai orang yang bodoh, atau mereka membangun rumah di atas pasir. Pasir berbicara tentang satu kelemahan dan di dalamnya tidak ada kekuatan, atau dengan kata lain bahan yang begitu rapuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kedua tipe murid Tuhan Yesus atau tipe orang percaya ini, kedua-duanya akan mengalami yang namanya pencobaan, yang namanya ujian yang sama, saudaraku dikasih Tuhan. Ujiannya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Kita kembali melihat di ayat 24 bagian C berkata begini, saudara, atau bagian B, kita bisa lihat, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, saudara. Tetapi bagi yang bijaksana, murid yang bijaksana,
yang berdiri di atas batu itu, saudara. Dikatakan, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab apa? Didirikan di atas batu. Tetapi ayatnya yang ke-26, saudara, yang juga mengalami hal yang sama, mengalami ujian, mengalami pencobaan, mengalami tantangan. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 26 bagian B berkata begini, yang sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga apa? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya, saudara. Nah, saudara, dikasih Tuhan, dua tipe tersebut, saudara, sama-sama menjadi pendengar firman Allah. Tetapi saudaraku, yang satunya tidak menjadi pelaku firman Allah, dan kedua tipe tersebut masing-masing diuji oleh Tuhan, masing-masing mengalami cobaan. Tetapi Bapak Ibu, yang menentukan kekuatan mereka untuk menghadapi badai adalah melakukan firman Allah yang diajarkan, ataukah tidak melakukan firman Tuhan yang Yesus ajarkan. Ini yang menentukan apakah mereka akan terus bertahan, apakah mereka akan terus kuat menghadapi tantangan, menghadapi ujian. Ditentukan pada poin penting di sini, yaitu apakah melakukan firman Allah atau tidak melakukan firman Tuhan. Dalam komunikasi Tuhan, ini adalah poin yang penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kedua jenis murid ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang menarik yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa sama-sama mereka mendengar firman Tuhan, sama-sama mendengar firman Allah, sama-sama datang di gereja mendengar firman Allah, sama-sama membaca firman Allah, sama-sama punya Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi ini yang penting yang perlu kita garis bawahi, masing-masing dengan respon yang berbeda. Mereka sama-sama menyedengkan telinganya, memasang betul-betul matanya, bahkan mulutnya bisa terenganga sampai tidak terasa ada semut dan lalat yang masuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bukan itu yang terlalu penting. Itu penting untuk kita menjadi pendengar, memperhatikan firman Allah. Tetapi poin yang penting yang perlu kita garis bawahi di sini, yang menentukan langkah kehidupan kita ke depan sebagai orang-orang percaya, kuat atau tidaknya kita menjalani kehidupan ini, ialah respon kita terhadap firman Allah yang disampaikan. Ya, setuju katakan amin. Sehingga hari ini kita tidak hanya sekedar memperhatikan firman, menganga mulut ini, bahkan ada yang mungkin sampai air liurnya jatuh. Itu penting juga. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita merespon firman Allah, yaitu bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu sendiri. Sekali lagi setuju katakan amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka dalam urusan kekekalan tentunya akan mempunyai perbedaan, saudara. Terhadap respon kita terhadap firman Allah, saudara yang dikasih Tuhan, maka tidak hanya mempengaruhi ketika kita ada di muka bumi ini, bagaimana kita kuat dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, bagaimana ketika kita dimampukan oleh Tuhan menghadapi situasi-situasi sulit. Karena dunia ini sekarang bukanlah keadaan yang baik-baik saja, saudaraku. Sebab di mana-mana seolah secara bergiliran bahwa dunia ini sedang digoncang-gancingkan oleh peristiwa alam yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, tetapi dalam hal ini sangat berkaitan dalam urusan kekekalan. Ya, tentunya juga mempunyai perbedaan, saudara.
antara mereka yang hanya menjadi pendengar tetapi tidak menjadi pelaku firman Allah. Tetapi mereka yang menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman Allah, maka ini hal yang biasa, luar biasa, saudara. Maka kita akan lihat dalam urusan kekekalan sekali lagi tentu akan mempunyai perbedaan, saudara. Karena sekali lagi sering kali saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa hidup ini bukan hanya tentang hari ini selama kita di muka bumi ini, tetapi hidup ini adalah tentang masa depan, kekekalan kehidupan kita, yaitu surga yang menantikan kita, saudara. Masuk tidaknya kita kekekalan nanti, surga yang kita rindukan itu ditentukan oleh hidup kita hari ini. Apakah kita benar-benar menjadi pendengar firman Allah dan sekaligus menjadi pelaku daripada firman Allah itu? Maka jelas apa yang akan menjadi tujuan daripada hidup kita di akhir dari kehidupan kita. Entah ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, entah ketika kita menutup mata mengakhiri hidup di muka bumi ini, di mana tujuan akhir hidup kita. Maka tentunya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita disuruh memilih mana dipilih, surga atau neraka, maka tentunya kita akan sepakat beramai-ramai berkata apa? Surga. Kecuali yang ngantuk hari ini tidak tahu jawab apa, takutnya jawab neraka, saudara. Tapi sekali lagi kita sepakat bahwa tujuan hidup kita, akhir daripada hidup kita, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua atau ketika kita meninggal tutup mata, kita rindu masuk di mana? Kerajaan surga. Maka hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan datang kepada kita. Kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi jadilah pelaku daripada firman Allah. Kita sudah mendengarkan khotbah tentang kasih, maka belajarlah kita mempraktekkan kasih yang mengampuni, yang senantiasa hidup memaafkan satu dengan yang lain. Kita sudah belajar firman Tuhan mengajarkan hendaklah engkau sabar satu dengan yang lain. Maka kita perlu taat kepada firman Allah. Bagaimana kita harus sabar? Firman Allah mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Maka kehidupan kekristenan kita dipanggil benar-benar menjadi terang dan menjadi garam. Dan ketaatan kita kepada firman Allah menjadi respon kita untuk menentukan langkah kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita di muka bumi ini untuk mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk berdiri di atas batu yang kokoh itu, tetapi nantinya kerajaan surga menantikan saya dan saudara. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan pernah berkata begini. Saya akan tunjukkan ayatnya buat kita sekalian. Yohanes pasal 14 ayat 2. Yohanes pasal 14 ayat 2 berkata begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi di situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Bahwasannya Tuhan pergi ke surga. Ia menyediakan tempat bagi kita. Di tempat itulah tempat di mana orang-orang yang percaya, yang tidak hanya mendengar firman Allah, tapi menjadi pelaku daripada firman Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita, yaitu surga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka kita yang di bumi ini sebagai orang percaya, maka kita menyediakan, mensibukkan diri kita bagaimana kelak nanti supaya kita masuk dalam kerajaan yang disediakan oleh Allah bagi saya dan saudara. Bagian kita adalah mendengar dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan, saudara.
Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 16 ayat 18. Matius pasal 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pada saat kita mendengar firman Allah dan menjadi pelaku daripada firman Allah, maka saudaraku, kita berdiri sebagai jemaat Tuhan di atas batu karang yang teguh. Dan Alkitab berkata, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut, saudaraku, maut yang dimaksudkan di sini adalah kematian kekal di dalam mana? Di dalam neraka bersama dengan iblis. Tetapi ketika kita ada berdiri di atas bangunan yang kokoh, dasar yang kokoh, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus adalah batu karang itu. Maka tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka alam maut, kematian bersama dengan iblis dan antek-anteknya tidak menjadi bagian kita. Tapi kita yang percaya kepada Yesus, yang menjadi pendengar dan menjadi pelaku daripada firman Allah, maka jelas tempat kita adalah surga, di mana Yesus telah menyediakannya bagi saya dan saudara. Jadi saudara dan saya ada di jenis yang mana? Murid yang bijaksana membangun rumah di atas batu, atau murid yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir? Pilihan mana saudara? Membangun rumah di atas batu, menjadi murid yang bijaksana. Kalau itu adalah pilihan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita harus membawa diri kita dan memaksakan diri kita untuk apa? Untuk menjadi apa? Pendengar dan pelaku daripada firman Allah. So, ketika kita menghadapi tantangan ujian apapun, kita tetap kuat kokoh dan kita percaya dan berkata, apapun yang terjadi, Yesus Tuhan adalah Tuhanku. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhanku. Itulah pendirian kokoh di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena itu saya ingin menyimpulkan, saudara, ya, bahwa dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 kita menemukan dua tipe murid Tuhan Yesus, ya saudara. Tipe murid Tuhan Yesus itu terdiri dari dua, yaitu murid yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Yang kedua adalah murid yang bodoh yang membangun rumah di atas apa? Pasir. Maka keduanya mengalami pencobaan yang sama, tetapi yang menentukan kuat tidaknya dalam menghadapi kehidupan, tantangan dan pencobaan ini, melakukan firman Allah atau tidak melakukan firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Maka kedua jenis murid ini sama-sama mendengar firman Tuhan, tetapi masing-masing dengan respon yang berbeda, sehingga dalam urusan kekekalan tentu akan mempunyai perbedaan. Maka saudara dan saya ada di jenis yang mana? Tentunya kita bersama-sama hari ini kita memilih tipe jenis, yaitu murid yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas apa? Batu yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.